Saudara ya, berita yang ada di Jawa Pos edisi hari ini, Kamis 27 Oktober tahun 2022. Nah, ini beritanya tentang seorang wanita ya yang dengan inisial SE yang hendak terobos Istana Merdeka ingin ketemu presiden. Nah, ini judulnya seperti ini: senjata milik paman yang pensiunan TNI. Ini saya bacakan dulu ya. Jakarta, polisi menyebut alasan Siti Erlina atau SE yang nekat mendekat ke Istana Merdeka, Jakarta, sembari membawa senjata karena ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Tujuannya menyampaikan bahwa Indonesia ini salah karena dasarnya bukan Islam, melainkan Pancasila. Jadi dia punya unek-unek bahwa Indonesia itu sekarang salah menurut dia, ya, menurut dia, karena Indonesia sekarang berdasarkan Pancasila. Ini berita di Jawa Pos, ya. Jawa Pos. Nah, ini saya teruskan dulu ya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi dalam rilis kemarin mengatakan, berdasar hasil pemeriksaan, SE sebelumnya pernah 3 kali datang ke istana, namun tidak membuahkan hasil. Setelah diperiksa, mengakui seperti itu, 3 kali datang ke istana, lagi-lagi tidak berhasil. Kemudian pada Selasa tanggal 25 bulan 10 lalu, perempuan 24 tahun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu kembali mendatangi istana dengan membawa senjata api. Nah, pada hari H kemarin, yang bersangkutan sudah berjalan dari Kodamar atau Kelapa Gading dan diam-diam mengambil senjata ini, ucap Hengki sambil menunjuk senjata yang dimaksud. Saat diamankan, SE membawa senjata api jenis FN. Aksinya berlangsung pada pukul 7.10 waktu Indonesia Barat Selasa lalu. Mengenakan jilbab toska, SE berusaha menuju pembatas jalan raya Istana Merdeka, tepatnya di Jalan Merdeka Utara. Menurut Hengki, senjata api jenis FNP1 yang digunakan tersangka saat beraksi adalah milik pamannya, milik Pak Lie. Paman tersangka ternyata seorang pensiunan Tentara Nasional Indonesia TNI. Pihaknya bahkan bakal melibatkan psikolog guna mendalami kejiwaan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka disangka melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Junto Pasal 335 KUHP. Dia juga dijerat Pasal 335 KUHP lantaran
melakukan pemaksaan dengan mengarahkan pistol kepada petugas. Nah, nilir ya. Ini secara keseluruhan ya, berita ini saya tidak memberi tanggapan ya, tidak memberikan komentar. Karena apa? Ini semua ranah negara. Jadi ini ranah kepolisian. Ini ranah kepolisian, jadi saya tidak akan memberikan komentar seperti biasa. Nah, ini saya cuma gini ya, kenapa si Mbak Siti Elina ya, ini bisa melakukan hal seperti ini ya. Ini kasihan sekali ya. Kenapa hatinya bisa keras seperti ini? Istilahnya apa ya? Dia ingin memaksakan kehendak untuk tujuannya kemungkinan untuk merubah sistem atau dasar negara. Kenapa dia keras sekali, ya, ngotot seperti ini, ya. Jadi nggak tahu dia dorongan dari mana, ya. Ini kalau menurut saya, atau dia tersesat atau gimana, atau dapat hasutan dari mana, dari luar atau dari pokoknya dari orang lain, atau mungkin ini hanya pribadi dari dia sendiri. Saya nggak tahu, gitu. Nah ini, menurut saya ini penyelesaiannya sepele loh. Jadi ini cuma hatinya Mbak Siti Elina ini kenapa keras, kenapa ngotot ya. Ini sudah suatu bentukan dari dia sejak kecil, diucap dia kata oleh orang tuanya, ya, kedua orang tua nggak tahu ucapnya bagaimana. Nah inilah ucapan-ucapan setiap hari itu menimbulkan watak si anak menjadi keras, menjadi hatinya membatu, tidak lunak. Ini dikandani atau ditutur ini sudah tidak mempan. Tidak mempan. Istilahnya apa ya? Bangkang. Karena hatinya sudah membatu. Dengan dipaksa pun dia tidak akan bisa lunak. Atau kalau model cara lain ya. Nah, ini sebetulnya mudah sekali loh ya. Jalan penyelesaiannya ya, kedua orang tua ini meridhoi si Mbak Elina ya, Siti Elina, ridho pasrah sumelek. Menggunakan teori ridho pasrah sumelek. Jadi ridho orang tua adalah ridho Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Ridho Allah Tuhan Yang Maha Kuasa tergantung ridho orang tua. Lah inilah nanti hatinya akan menjadi adem, ayem, tentrem, nyes di hati.
Nah ini nanti hatinya menjadi lunak, menjadi damai, otomatis dia akan balik kembali seperti orang normal. Begini caranya, mudah sekali sebetulnya. Lihat di konten saya ya. Caranya ridho pasrah sumeleh dari orang tua nanti diterima oleh anak. Saya jamin dia akan langsung hatinya lunak, hatinya jadi nerimo, tidak memaksakan kehendak, dia tidak membangkang. Seperti ini. Nah ini saya mengharapkan seluruh manusia, ya, saya harapkan untuk mempelajari, mempraktekkan teori ridho pasrah sumeleh secara keseluruhan tanpa ada yang tertinggal. Nanti dunia akan aman, tidak akan terjadi pergolakan ataupun ancam-mengancam, karena hatinya masyarakat menjadi menerima, siapapun pemimpinnya nanti akan menerima asal sudah mendapat ridho orang tua. Nah bagaimana kalau bagi orang yang sudah tidak mempunyai orang tua? Masih bisa loh melalui anaknya. Jadi anaknya semuanya diridhoi pasrah sumeleh tanpa terkecuali, tidak ada yang tertinggal. Nah ini anaknya akan adem ayem, tentrem, kembalinya orang tuanya sama akan ademnya. Nah, ini mudah sekali loh. Silahkan mencoba teori ini. Gampang. Lihat konten saya secara keseluruhan, nanti menemukan teori ridho pasrah sumeleh. Masyarakat akan damai. Ya, sekian dulu.